tidak sebanding dengan semangat provokasi Rizik Syihab, tidak sebanding dengan semangat emosi Husin Ba'akil. Umat Islam tidak terpancing emosi, tidak ada konflik, dan semuanya berjalan lancar. Pancingan-pancingan itu di beberapa tempat yang kita sudah memantau itu, menghadapi mereka itu adalah kelompok-kelompok yang suka membolak-balikkan fakta, suka berbicara jangan adu domba, memecah belah. Nah, siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan adu domba? Siapa yang memecah belah? Siapa yang pidatonya mencaci-caci? Siapa yang pidatonya provokasi? Terakhir, siapa yang ngajak geger geden? Alhamdulillah itu artinya tidak terprovokasi. Di beberapa tempat. Padahal ada pihak ketiga yang ingin membenturkan umat Islam. Yang jelas-jelas pihak ketiganya nampak depan mata, menginstruksikan untuk asah golok, asah pedang, membenturkan pihak kedua, Muhyiddin, dengan umat Islam. Alhamdulillah, saya bersyukur, dan beberapa teman yang tadi ngobrol sama saya barusan pulang ini pada bersyukur sama Allah, umat Islam tidak terprovokasi oleh Rizik Syihab dan Husin Ba'akil. Pertanyaannya, memang ada provokasi. Sudah viral, tidak bisa ditutup-tutupi. Jejak digital sudah menjadi deret panjang data. Kalau Rizik Syihab itu dalam tempo yang nggak terlalu lama pernah mengatakan asah golok. Terus dia menegaskan siap perang. Perang saja, perang saja. Dan memprovokasi para jamaahnya, pidatonya, untuk membenturkan antara Muhyiddin dengan umat Islam. Hal yang sama Husin Ba'akil, marah-marah, nantang-nantang. Bahkan dia sempat mengungkapkan geger geden. Oh, itu sinyal itu. Sinyal itu. Sinyal memancing emosi umat Islam. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rizik Syihab. Sinyal memancing emosi umat Islam untuk berperang antara sesama saudara umat Islam. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Bahkan di seluruh Indonesia, peristiwa Pemalang itu satu di antara peristiwa yang umat Islam masih bisa menahan dari amukan Muhyiddin. Dan bukti bekas-bekasnya juga sudah ditunjukkan, bukti bacok-bacokan dari Muhyiddin itu.
betul-betul darurat pertahanan diri, yang meskipun di situ harus melewati pemeriksaan medis, tetapi tidak sebanding dengan semangat provokasi Rizik Syihab, tidak sebanding dengan semangat emosi Husin Ba'akil. Umat Islam tidak terpancing emosi, tidak ada konflik, dan semuanya berjalan lancar. Pancingan-pancingan itu di beberapa tempat yang kita sudah memantau itu, kelompok Rizik Syihab dari Pak Alwi betul-betul memancing emosi itu, tapi umat Islam tidak terpancing. Warga Indonesia, warga pribumi tidak terpancing. Alhamdulillah, betul-betul mengerikan kemarin kalau terpancing. Menghadapi mereka itu adalah kelompok-kelompok yang suka membolak-balikkan fakta, suka berbicara jangan adu domba, memecah belah. Nah, siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan adu domba? Siapa yang memecah belah? Siapa yang pidatonya mencaci-caci? Siapa yang pidatonya provokasi? Terakhir, siapa yang ngajak geger geden? Alhamdulillah, itu artinya tidak terprovokasi. Di beberapa tempat, padahal ada pihak ketiga yang ingin membenturkan umat Islam, yang jelas-jelas pihak ketiganya nampak depan mata, menginstruksikan untuk asah golok, asah pedang, membenturkan pihak kedua, Muhyiddin, dengan umat Islam. Ini luar biasa. Kalau kemarin tersulut, alhamdulillah umat Islam nggak tersulut. Di tengah gelora kesadaran masyarakat pribumi terhadap fenomena Ba'alwi yang betul-betul harus dihentikan, gerakan-gerakan hegemoniknya itu. Langkah-langkah yang secara masif untuk mendapatkan privilege di tengah masyarakat pribumi. Gerakan-gerakan menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang melalui kebudayaan, melalui agama. Budaya sebagai alat, budaya hadroh sebagai alat untuk membangun hegemoni kelas. Agama hanya sebagai alat untuk membangun hegemoni kelas, targetnya adalah hegemoni Ba'alwi kepada masyarakat pribumi. Luar biasa. Dan nyata di depan mata. Dan masyarakat semuanya sadar itu. Sosial media betul-betul bentuk refleksi kesadaran masyarakat. Dan kesadaran masyarakat itu tidak bisa dipengaruhi oleh 1-2 orang. Itu kesadaran masyarakat. Sama, demo di mana-mana. Itu kesadaran masyarakat untuk merespon, mengcounter arogansi DPR, mengcounter arogansi beberapa elit di kementerian. Itu kesadaran masyarakat. Kalau ada tokoh-tokoh yang mengaku telah menggerakkan itu atau inisiator itu, nah itu memanfaatkan itu. Pada prinsipnya gerakan
demo di mana-mana. Itu bagian daripada kesadaran masyarakat yang memang harus direspon pemerintah. Memang agak terlambat pemerintah merespon. Hal yang sama dalam diskursus nasab ini, itu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat. Sehingga saya ngomong atau saya nggak ngomong, saya ikut bicara atau nggak ikut bicara tentang dalam diskursus nasab ini, tidak ada pengaruhnya. Pembicaraan saya dalam diskursus nasab ini bagian daripada diskursus saja, sebuah obrolan. Tidak akan bisa mempengaruhi orang lain. Mengapa? Karena mereka telah tergerak dengan kesadarannya sendiri untuk membangun sistem kesetaraan. Jangan ada hegemoni dalam keberagaman ini. Jangan ada kelas yang ingin mendapatkan privilege. Jangan ada glorifikasi yang merusak keberagaman. Jangan ada glorifikasi yang merusak sejarah bangsa ini. Jangan ada glorifikasi yang menguatkan pembelokan nama pahlawan sebagai asli pribumi yang dibelokkan oleh mereka, termasuk pemalsuan makam nyata di depan mata. Kasus KRT Sumodine, bukti itu terjadi, dan masih banyak lagi. Tapi meskipun itu kesadaran masyarakat, bahkan tokoh-tokoh yang ikut bicara, itu sebenarnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kesadaran masyarakat, bukan sebagai bentuk pemantek, bukan sebagai bentuk inisiator, bukan sebagai bentuk penggerak, bukan. Itu bentuk kepedulian. Keterlibatan Kiai Imad membuat buku, bentuk kepedulian Kiai Imad untuk memberikan satu bukti yang bisa menjadi menemani kesadaran masyarakat. Apa yang saya sampaikan, bentuk kepedulian menemani kesadaran masyarakat. Tokoh-tokoh lain yang terus berbicara di sosial media atau di beberapa ceramah, itu bentuk menemani kesadaran masyarakat. Yang ini sudah universal. Kalau masyarakat tidak ingin segera membutuhkan pembebasan dan pencerahan, mereka nggak akan merespon fenomena ini, dan nggak akan kompak dari ujung barat sampai ujung timur. Masyarakat di negeri ini hampir menyaksikan ada hegemoni yang dilakukan oleh Pak Alu yang harus dihentikan. Dalam konteks kemanusiaan, kita memanusiakan mereka. Tapi mengapa mereka harus membangun hegemoni di tengah masyarakat pribumi, masyarakat muslim yang betul-betul sadar tentang kewarganegaraan dan ingin bersama sama-sama sebagai warga negara?